Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 291 mengaku kalah. Melissa Zhu mendengus dingin, "Paman, kamu benar-benar pintar memfitnah orang ya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kamu beraninya bilang aku menganiaya kamu." Nyonya tua mengerutkan kening, juga dengan wajah curiga, menatap Kak Liam dan bertanya. "Gael Zhu adalah anakku, dia mana mungkin menghabiskan uang untuk mempekerjakanmu, datang menghancurkan papan nama rumah kita sendiri." Kak Liam berkata, "Memang Gael Zhu, dia hanya memberitahu aku melakukan begitu, dengan alasannya kenapa tidak mengatakannya, aku juga mengambil uang bekerja, tidak bertanya mengapa. Ini adalah bukti transfer Gael Zhu kepadaku, 200 rem aku tidak pakai sedikit pun." Selesai bicara, Kak Liam mengambil satu kartu ATM dan satu lembar catatan transfer bank menyerahkan ke situ. Nyonya tua melihat informasi yang di catatan transfer, wajahnya sekejap terlihat sangat pucat. Gael Zhu. Ekspresi Gael Zhu seperti hati babi saja, menundukkan kepala, seluruh kepalanya berkeringat dingin. "Ibu, maaf, aku hanya impulsif, aku melakukan kesalahan, Bu." Orang-orang keluarga Zhu semua diam tidak berbicara. Gael Zhu ini juga benar-benar parah. Demi menghadapi Melissa Zhu, tak sangka bisa membayar uang untuk menyewa orang menuangkan air kotor ke perusahaan rumah sendiri. Wajah nyonya tua seberat air, mengambil tongkat, menjatuhkan tongkatnya ke kepala Gael Zhu. Dahi Gael Zhu sekejap terluka, darah mengalir ke pipinya, berdiri di sana gerak pun juga tidak berani. "Nenek, paman bermain trik kotor kepadaku sudah bukan sekali dua kali lagi. Sebelum Anda kembali dia sudah menggunakan trik begitu terus," harap nenek memeriksanya dengan jelas. Nyonya tua telah diam. Masalah hari ini benar-benar sangat keterlaluan. Jika itu adalah perebutan internal mereka, Nyonya tua berkata apapun juga masuk akal, bahkan lebih berpihak ke siapa itu pun tidak apa-apa. Tapi sekarang Gael Zhu ini merugikan kepentingan keluarga Zhu mereka. Ini berbeda sifatnya. Begitu banyak orang yang menonton, jika tidak memberi hukuman pada Gael Zhu, takutnya akan sulit meyakinkan publik. Tapi Nyonya tua memang lebih memihak padanya, tidak tega menghukum terlalu keras. "Aku baru saja memberimu pelajaran. Setelah itu, dapatkah kamu menjamin tidak akan memainkan trik kotor lagi?" Gael Zhu berkata dengan cepat, "Ibu kamu tenanak saja. Kali ini aku sudah mengingatkannya, aku tidak akan pernah berani menggunakan trik seperti ini lagi." Wajah nyonya tua sudah agak melembut, berkata, "Untung saja tidak membuat keluarga Zhu kita mendapat kerugian. Begini saja, kali ini ketiga perusahaan kita bergabung, semua pekerjaan pemindahan serahkan padamu, tidak bermasalah kan?" "Tidak masalah ibu, aku pribadi yang membayar uang perusahaan pindahan." Nyonya tua mengangguk kepala, menatap Melissa Zhu dan bertanya. "Melissa, apa kamu puas dengan perlakuan begitu?" "Puas? Tentu saja tidak puas. Uang pemindahan perusahaan baru berapa uang saja. Tadi pukulan tongkat nyonya tua itu bisa seberapa sakit." Gael Zhu ini sedang memainkan trik kotor, langsung membatalkan status pemegang sahamnya juga boleh. Namun nenek sudah menyatakan akan memihak padanya, Melissa Zhu juga tidak ada pilihan, selain menganggukkan kepalanya. Nenek menanganinya dengan benar, Melissa mengaguminya. Masalah telah berlalu, wajah nyonya tua itu semakin mereda. "Baiklah, kalian semua pulanglah, waktu selanjutnya, ada yang harus disibukkan." Titik 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 titik. Dalam perjalanan pulang, Lydia Wang kembali mengumpat lagi, meskipun dia tidak berani mengatakan apapun di depan nyonya tua, tapi dia sangat tidak puas di dalam hatinya.
Melissa Zhu memberi pandangan sinis. Sudahlah ibu, kamu masih enak mengatakannya. Ibu ini benar-benar cukup. Ketika muncul permasalahan larinya lebih cepat dari siapapun, dan sekarang malah tidak puas. Bagaimana kamu bisa lari ketika terjadi masalah dan tidak mempedulikan orang lain? Bagaimana jika hari ini Kak Thomas dipukul terluka? Lydia Wang mendengus dingin. Kenapa? Sekarang giliran kamu mengajariku pelajaran ya. Aku ibumu atau kamu ibuku? Aku beritahu kamu, satu hari ada aku, kamu jangan berharap bisa bersatu dengan marga Qin itu, dasar bocah, kodok masih ingin makan daging angsa. Melissa Zhu tidak bisa berkata-kata, bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung, dia benar-benar tidak ada cara lagi, tetapi dari sikapnya itu, telah merugikan Kak Thomas. Dr. Stranger Thomas Qin, Bab 292 Dr. Qin. Setelah pulang sampai di rumah, Thomas Qin menerima panggilan telepon dari tante kedua. Thomas, lusa Vivin ulang tahun, kamu juga datang bersenang-senang saja. Baik, tante kedua. Sebelumnya kantong biskuit yang diberikan Vivin kepada Thomas Qin masih taruh di tempat Weston Meng situ. Dalamnya masih ada undangan ulang tahun dia sama sekali tidak melihat, jadi tidak mengetahuinya. Hai men, kamu juga sudah lama tidak pulang makan, besok awalan kemari saja, Vivin baru-baru ini telah berpacaran satu cowok, besok juga datang ke rumah lihat-lihat. Oh, benarkah? Baik, tidak menyangka Vivin ternyata sudah berpacaran. Meskipun wanita itu sedikit sombong dan keras kepala, tapi bagaimanapun juga dia adalah adik sepupu Thomas Qin, tetap berharap dia bisa hidup dengan baik. Ernie Tang melanjutkan berkata, kata Vivin adalah Dr. Qin, juga terlibat dalam keterampilan medis, tampaknya cukup hebat, kamu datang mungkin bisa berkomunikasi. Thomas Qin terkejut, Dr. Qin. Dalam dunia bidang tabib di kota Donghai, apa masih ada Dr. Qin lainkah? Di area seluruh negeri, yang bisa disebut master, semuanya adalah master Chinese medicine. Hanya belasan saja, ini langka sekali. Di seluruh kota Donghai bahkan seluruh provinsi Handong, juga hanya Noel Kong satu orang, adalah Master Chinese Medicine termuda di seluruh negeri. Adapun Thomas Qin, dia pun tidak punya sertifikat-sertifikat itu, dengan alasan mengapa dia disebut Master oleh para dokter tua itu, lebih karena rasa hormat saja. Dan Vivin sepertinya sudah lama mengagumi Dr. Qin, tapi Thomas Qin masih tidak memberitahukan identitasnya, tidak tahu Dr. Qin yang akan datang kali ini, apa ada hubungannya dengan ini. Setelah sudah memastikan waktu dengan tante kedua, Thomas Qin langsung pergi ke kota beli beberapa hadiah, bagaimanapun adik sepupunya ulang tahun, tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Setelah menutup telepon, Vivin memberi pandangan sinis dengan marah. Ibu, Thomas Qin mau datang kamu biarkan dia lusa baru datang saja, untuk apa suruh dia datang besok? Besok adalah hari bertemu dengan Dr. Qin, dia tidak ingin membuat kekacauan karena Thomas Qin lagi. Ernie Tang memberi pandangan sinis. Biar kakak sepupumu datang untuk bantu periksa, kamu sekalipun belum pernah melihat Dr. Qin apa itu, tidak mengamatinya dengan baik-baik, aku mana bisa tenang. Vivin tidak bisa berkata-kata. Apa yang bisa dia lihat? Orang Dr. Qin adalah dokter yang dihormati oleh seluruh rumah sakit kita, bahkan CEO Meng selalu menghormati padanya, dengan Thomas Qin, hak apa dia bisa menilai orang lain? Dia besok datang, sebaiknya kamu membiarkan dia kurangi bicara saja. Selesai berkata, Vivin melanjutkan memainkan ponselnya mengobrol dengan Dr. Qin. Tidak tahu kenapa, tadi malam Dr. Qin tiba-tiba menambahkan WeChat-nya, masih mengatakan baru saja menerima hadiahnya, mengetahui segera akan ulang tahun, ingin membuat janji bertemuan. Dua orang ngobrol sehari semalam. Vivin seperti gadis muda yang jatuh cinta saja, sangat memuja Dr. Qin. Sekarang ngobrol di WeChat sudah seperti pasangan saja, keingat besok sudah bertemuan,
Vivin sedikit bersemangat. Keesokan paginya, Vivin sebelum jam 6 sudah bangun makeup, dandan dengan cantik, lalu menyambutnya di luar. Akibatnya Dr. Qin tidak tersambut, melainkan mendatangkan Thomas Qin. Vivin memberi pandangan sinis, agak kecewa. Hari ini sangat indah. Thomas Qin memuji sekata dengan asal. Suasana hati Vivin lagi bagus, jarang sekali tidak mengejek Thomas Qin. Bagus juga penglihatanmu, nanti Dr. Qin akan datang, kalau kamu ada masalah pengobatan, bersiap-siaplah, cepatan tanya, jangan disembunyikan terus, kesempatan ini sangat jarang. Bersambung.